Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Enjing Wargi Jabar Ainu Jabar kali ini kembali hadir dengan dialog menarik bersama narasumber yang tentunya menginspirasi dan juga syarat informasi dengan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung atau Diskar PB Kota Bandung. Dialognya akan kami hadirkan bersama saya Irfan Budiawan, selengkapnya di iNews Jabar. Ya, pemirsa, terkhusus bagi warga Kota Bandung tentunya terkait musibah kebakaran menghantui kita semua sebagai warga yang bermukim, namun juga di akhir tahun ini melihat kondisi cuaca yang cukup ekstrim juga mengancam terkait kebencanaan, mulai dari faktor alam juga muncul sebut saja angin kencang, longsor, dan banjir bandang atau bencana hidrometeorologi. Hal itu juga mengingat kondisi Kota Bandung yang berada di cekungan yang memiliki wilayah kemiringan, landai hingga curam. Penting tentunya bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan saat musibah tersebut terjadi dan tentunya yang lebih penting lantas seperti apa mengantisipasinya. Sementara itu juga Dinas Kebakaran Kota Bandung juga memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana, menjadi garda terdepan juga dalam musibah kebakaran dan tentu saja salah satu yang menjadi andalan dalam kondisi kebencanaan. Hal itu bisa berarti positif ataupun juga tidak, bergantung pada kondisi dan juga situasi, karena kita mengetahui Kota Bandung memang tidak memiliki badan khusus untuk menanggulangi bencana daerah seperti BPBD. Sangat menarik tentunya untuk membahasnya lebih lanjut karena penanggulangan kebakaran serta kebencanaan ini merupakan hal yang sangat penting. Untuk mengupasnya lebih lanjut, kita sudah bersama Bapak Gun-Gun Sumaryana selaku Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang sudah hadir di studio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gun-Gun. Waalaikumsalam Kang Irfan, Wargi Jabar. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di iNews Jabar Pak Gun-Gun. Ini kalau kita tentunya berbincang soal kebakaran, soal kebencanaan. Nah, ini menjadi hal yang menarik bahwa kedua hal ini berada di bawah tanggung jawab rekan-rekan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Kebencanaan Kota Bandung ataupun juga Diskar PB Kota Bandung. Namun masyarakat juga kadang suka kurang paham juga mengenai tugas dari Diskar PB ini sebetulnya seperti apa nih Pak? Apakah hanya soal melulu kebakaran kah dan juga kebencanaan atau ada yang lebih penting lagi atau bahkan banyak sekali persoalan yang berada di bawah Diskar PB Kota Bandung? Baik, terima kasih Kang Irfan dan Wargi Jabar. Jadi memang Diskar PB Kota Bandung selaku pengampu dua suburusan. Dua suburusan. Suburusan kebencanaan dan suburusan kebakaran. Di mana untuk suburusan kebakaran, di situ ada juga terkait dengan penyelamatan. Baik penyelamatan manusia ataupun penyelamatan hewan. Jadi memang selama ini Diskar PB Kota Bandung melaksanakan dua suburusan dimaksud. Oke, baik. Jadi ada dua suburusan. Yang pertama adalah soal kebakaran, yang kedua adalah soal kebencanaan. Dan menarik juga ini soal kebakaran sendiri, di dalamnya ada penyelamatan, baik itu penyelamatan manusia ataupun juga penyelamatan hewan. Nah, kalau kita berbincang soal sub yang pertama nih Pak, soal kebakaran. Nah, kalau melihat di Kota Bandung sendiri selama kurun waktu 2024 ini dibandingkan tahun 2023, apakah ada peningkatan ataupun juga penurunan nih Pak? Apabila dibandingkan tahun 2024 dengan 2023 sampai saat ini, kebakaran yang terjadi di Kota Bandung mengalami penurunan. Tetapi memang ketika kita bicara kedaruratan, kebencanaan ataupun kebakaran, ada kerangka berpikir yaitu bagaimana ketika pra atau sebelum terjadi dan ketika tanggap harus seperti apa kita, dan pasca kejadian, karena memang sekarang sedang dibahas kebakaran, pasca kebakaran harus seperti apa. Jadi ketika tahun ini mengalami penurunan, ini juga kan memang Diskar PB melaksanakan juga edukasi kepada masyarakat untuk istilahnya memitigasi, mengurangi dampak apabila kebakaran terjadi. Oke, baik. Jadi melakukan mitigasi ini juga hal yang penting untuk menurunkan angka kebakaran ya Pak ya setiap tahunnya. Nah, kalau untuk kebakaran sendiri di Kota Bandung rata-rata
seperti apa nih Pak penyebabnya yang paling banyak ditemukan? Apakah masih soal korsleting listrik ataupun juga ada hal-hal lain yang juga menjadi penyebab atau pemicu kebakaran di Kota Bandung? Ya, memang faktor yang cukup dominan baik dari konsleting listrik sama dengan alat memasak. Itu menjadi pemicu yang utama sampai dengan saat ini. Tetapi tadi bagaimana kita senantiasa secara masif melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada dunia usaha, karena memang ada beberapa juga dari dunia usaha khususnya restoran yang memang beberapa kejadian kompornya meledak juga. Berarti kan itu dari alat masak juga. Oke, baik. Jadi masyarakat juga diedukasi jangan sampai banyak colokan, apalagi sekarang ya Pak ya, handphone kayaknya. Betul. Satu rumah itu berapa colokan ya Pak ya? Satu alat ini bisa beberapa colokan. Betul. Nah itu juga terus diedukasi kepada masyarakat ya Pak ya, baik. Nah soal juga tanggap akan kebencanaan soal kebakaran ini nih Pak. Bagaimana sejauh ini juga masyarakat pola komunikasi apabila ada kebakaran dan seperti apa respon cepat juga dari rekan-rekan Diskar PB pada saat menanggapi adanya sebuah kebakaran di suatu titik, Pak? Ya, jadi ketika ada laporan atau ada informasi terjadi kebakaran, jelas kami memang akan segera merespon. Di Diskar PB Kota Bandung ada 4 UPT, ada UPT Utara, UPT Barat, Selatan, dan Timur, plus kantor pusat atau Mako. Jadi untuk mengejar respon time itu dilaksanakan awal oleh UPT terdekat. Nah, apabila selesai oleh UPT terdekat, maka itu istilahnya alhamdulillah kita selesai melakukan penanganan. Apabila memang apinya terburu besar, maka diturunkan baik UPT yang lebih dekat lagi ataupun dari Mako untuk membantu penanganan kebakaran. Kalau saya lihat sekarang tren masyarakat Kota Bandung, alhamdulillah lah ya, kami sangat bersyukur sekali. Kesadaran masyarakat Kota Bandung sudah luar biasa. Ketika teman-teman melaksanakan penanganan kebakaran, masyarakat sudah relatif tidak menghalangi akses kendaraan Diskar PB Kota Bandung dalam penanganan. Dan tidak juga saya pernah mendengar ada yang masyarakat yang merebut selang untuk membantu, ceritanya untuk membantu. Padahal untuk menangani kebakaran juga ada keilmuannya, ada juga teknisnya. Memegang selang saja dengan tekanan yang cukup tinggi, apabila tidak terlatih itu akan terbanting gitu kan. Dan saya sendiri pun karena memang belum punya ilmunya, saya tidak berani. Tapi saya datang ke lokasi memberikan supporting kepada teman-teman yang melaksanakan pemadaman. Jadi kepedulian masyarakat terutama apabila di lapangan, di jalanan ya Pak ya. Kalau dulu mungkin ketika ada sirene masih susah untuk menepi. Nah sekarang banyak kendaraan-kendaraan yang lebih paham bahwa kedaruratan itu akhirnya juga kendaraan lebih banyak menepi dan juga akses menuju ke lokasi juga lebih gampang. Betul. Oke, baik. Selanjutnya juga ini terkait tadi soal pasca sendiri nih Pak. Tentunya pendinginan dan juga bagaimana Diskar PB juga melakukan kegiatan. Nah, ini pascanya sendiri itu seperti apa nih Pak secara teknis? Ya, kalau misalkan sekarang kan kita melakukan pendinginan sampai betul-betul diyakini tidak ada lagi titik api. Dan kita juga mencoba memberikan trauma healing lah apabila memang itu berdampak kepada masyarakat khususnya anak-anak. Nah, tetapi kalau misalkan sekarang dibutuhkan untuk koordinasi dengan perangkat daerah lain, misalkan ada bantuan-bantuan yang diperlukan, nah kita lakukan juga koordinasi dengan perangkat daerah yang memang diperlukan untuk memberikan bantuan terhadap korban pasca kebakaran tersebut. Oke, baik. Nah, ternyata ada juga program trauma healing yang dilakukan. Jadi ada petugas khusus ya Pak ya, yang diterjunkan juga untuk membantu masyarakat, terutama bagi yang terkena musibah kebakaran. Apakah juga di lapangan ada misalnya nih Pak dengan kondisi luas wilayah Kota Bandung yang juga lumayan cukup besar seperti itu, adakah kasus misalnya masyarakat yang akhirnya juga secara mandiri memadamkan atau sebetulnya itu hal yang tepat atau seperti apa nih Pak? Jadi memang tadi saya sampaikan ada kerangka berpikir bagaimana ketika pra. Dan memang kita juga sekarang sedang optimalkan supaya tidak terjadi kebakaran atau misalkan dampaknya pun lebih kecil dengan memberdayakan masyarakat. Nah, kami juga sudah mengukuhkan Red Car, relawan pemadam kebakaran, yang menjadi kalau misalkan bahasa kerennya PIC Diskar PB yang ada di wilayah-wilayah. Jadi nanti memang Red Car tersebut dilatih terkait dengan pemahaman ketika terjadi kebakaran awal. Apa yang harus dilakukan, termasuk Red Car juga yang menginformasikan titik-titik air yang ada di
kawasan terjadinya tempat kebakaran. Agar istilahnya mah kami juga tidak terlalu jauh mengambil air untuk istilahnya melakukan penanganan kebakaran. Baik, menarik sekali. Jadi ada PIC tersendiri. Iya. Nah, apakah itu ada di 30 kecamatan? Namun nanti jawabannya nih Pak, Siap. kita tahan dulu. Siap. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog ID Jabar.